Sehat semua? Lancar ruang masuk? Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan harus terhubung dengan Tuhan, ya. Connect itu bahasa Inggris artinya terhubung dengan Yesus. Ini kayak cok listrik. Ini semua sound system, musik, LCD, lampu, ini mahal-mahal, tapi nggak ada gunanya kalau dia nggak terkonek dengan PLN. Jadi kalau nggak ada PLN, mau mahal apapun alat-alat kita, nggak ada gunanya. Ini cuma pajangan. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Mau sepintar apa, mau sejagau apa, mau seterkenal apa kita, tapi kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, maaf, saya mau bilang kita itu hanya akan seperti pajangan. Ini pajangan kalau nggak ada listriknya, nggak ada cahayanya. Ini juga kalau nggak ada listrik, nggak ada nampak kita layar LCD. Sound system juga kalau nggak ada arusnya, nggak ada suara yang keluar. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, nggak ada cahaya itu yang keluar. Nggak ada suara-suara dari Tuhan yang akan memberkati orang lain. Kita hanya berbicara tapi nggak ada kuasanya. Kita hanya hidup tapi nggak ada terangnya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus terkonek dengan Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata begini. Pencuri datang hanya untuk membunuh, hanya untuk mencuri dan membunuh. Ini dalam bahasa aslinya maksudnya itu membunuh secara besar-besaran. Karena iblis tahu waktunya nggak lama lagi di dunia ini. Makanya dia selalu kejar anak-anak Tuhan khususnya. Dia bunuh rohaninya secara besar-besaran. Dan membinasakan. Iblis itu nggak hanya mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan iman anak-anak Tuhan, membuat anak-anak Tuhan merasa nggak berguna, membuat anak-anak Tuhan masuk neraka semua. Tapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup, dalam bahasa aslinya joy, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus memberi kita hidup. Joy. Riwayat hidup kita kelak itu mempunyai riwayat yang kelimpahan. Tuhan memberikan kita penggerak dalam hidup ini. Joy itu artinya hidupnya Tuhan, pribadinya Tuhan. Jadi pencuri itu mencuri, tapi Tuhan datang untuk memberikan kepada kita hidup joy yang berkelimpahan, hidup maunya Tuhan. Nah, pencuri biasanya akan mencuri sesuatu yang berharga. Kecuali dia udah penyakit kleptomania namanya itu, apapun udah enak rasanya curi, nggak mahal pun kecuali itu. Tapi biasanya kalau pencuri, dia akan mencuri sesuatu yang berharga. Ini hari-hari ini saya himbau kepada jemaat semua, jagalah barang-barang kita ya. Lagi banyak pencuri. Berapa bulan lalu di GPDI Bethesda Kabanjahe hilang sepeda motor satu lagi ibadah. Minggu lalu di gereja Katolik yang samping Bukit Kubu hilang 3 sepeda motor sekaligus. Waktu diperiksa CCTV ada mobil datang, ternyata di mobil itu ada 4 orang. Supir 1, 3 orang di dalam pencuri. Jadi mereka mobil nunggu di gereja itu seolah jadi jemaat. 1 orang ambil kereta keluar, masuk lagi keluar, 1 orang keluar, dan setelah 3 keluar mereka keluar. 3 hari Minggu hilang sepeda motor. Karena mereka mau mencuri sesuatu yang berharga. Itu sebabnya jaga sesuatu yang berharga dalam hidup kita ini. Saya selalu bilang yang berharga itu bukan yang kelihatan. Justru yang gak kelihatan. Kalau di dalam kerohanian itu sesuatu yang gak kelihatan, yang kekal, itu memang gak kelihatan, itulah yang perlu kita jaga. Ada orang, dia bangun pagi, udahlah gak usah berdoa, sibuk aku hari ini katanya. Baginya itu gak berharga, padahal itu sesuatu yang berharga. Dan berapa sering iblis itu
curi sesuatu yang berharga itu sehingga kita nggak berdoa. Padahal firman Tuhan kita dari awal tadi, connect, doa itulah yang membuat kita punya arus listrik. Ada orang waktu dia mau baca firman, udahlah nggak penting, sibuk. Dan itu dicuri oleh iblis, padahal itu sesuatu yang berharga yang harusnya kita miliki. Ada orang, udahlah ibadah terlambat aja lah, belumnya nanti firman Tuhan. Nggak tahu aku tahu di siapa kami yang terlambat, ya nggak nyinggung aku. Tapi aku akan terus ingatkan. Kita harus banyak belajar. Minggu lalu saya ibadah di Medan, orang yang terlambat nggak dikasih masuk ibadah. Bayangkan. Minggu ini kami ibadah, minggu ini kami ada ikut seminar. Ada satu pembicaranya, dia punya gereja di Jakarta itu terkenal, namanya JPCC, Jakarta Praise Community Church. Untuk masuk di gereja itu harus daftar lewat online. Kalau udah penuh kursi nggak bisa masuk. Di sini kita nggak pakai sistem itu, jangan lagi terlambat. Mereka mau ibadah pun harus cepat-cepat daftar. Yang di Medan mereka mau menyembah udah terlambat, ditutup pintu. Saya ibadah minggu lalu di sini. Ini kan luar biasa ini ya, bagaimana mereka itu menghargai hadirat Tuhan, nggak boleh terlambat. Jadi saya berharap ini penting, ini kan sesuatu yang berharga. Bagaimana cara kita menghargai seseorang itu ditunjukkan bagaimana sikap kita datang sama dia. Kalau kamu janji sama seseorang terlambat kamu, berarti kamu nggak menganggap penting orang itu. Kalau kamu datang beribadah terlambat, berarti kamu nggak menganggap penting siapa yang mau kamu datangi. Jemaat datang ke sini bukan mau ketemu pendeta, bukan mau ketemu teman-teman. Kita semua mau ketemu Tuhan. Nggak usahlah komsel. Itu kan berharga. Dan berapa sering iblis curi itu. Nggak usahlah doa Jumat. Saya kasih cara kerja iblis begini. Contoh, misalnya ada orang yang kata-katanya itu menyakiti kita. Lalu kita udah sakit ini, anak ini. Lalu iblis lihat ini, dia mengampuni atau membalas. Lalu kita bilang, dulu gara-gara akunya kau bisa hidup. Kurang ajar kau. Lalu mulai sakit di dalam. Iblis mulai mencuri sukacita kita. Ya. Iblis tugasnya mencuri damai sejahtera kita. Sejak itu kita ngelihat dia pun udah gak sejahtera. Jangankan ngelihat dia, ngelihat saudaranya pun, itu kan saudaranya itu udah gak sejahtera. Jangan-jangan ngelihat saudaranya, anjingnya pun gonggong, buah kita bilang, gonggong pula kau sini, padahal sama, udah hilang sukacita kita. Dan iblis gak hanya itu, dia akan membunuh. Iblis mulai tanamkan akar pahit di hati kita. Iblis mulai tanamkan dendam. Akar pahit itu mulai bertumbuh dan mulai timbul niat jahat kita. Kita mulai nggak suka dengan keluarganya. Kita mulai racik racun untuk matikan anjingnya. Kita mulai isi tembak air dengan belau, kita tembaki jemurannya. Itu pekerjaan iblis. Kalau kita nggak mau, dia akan curi sukacita kita. Dia akan bunuh dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi? Dia bukan hanya bunuh, dia binasakan hidup kita. Sampai akhirnya berapa orang sakit gara-gara gak mau mengampuni. Gara-gara dendam. Sakit, periksa kemana-mana gak sembuh. Dan akhirnya meninggal. Bukan hanya itu, membinasakan sampai masuk neraka. Kalau kepahitan gak mengampuni, masuk neraka kita. Dan itulah pekerjaan iblis. Sampai hari ini, dia gak akan berhenti. Makanya Yesus tahu ini, Yesus gak tinggal diam. Dia datang sama kita, dia kasih kita joy, dia kasih kita hidup yang berkelimpahan. Sebenarnya Tuhan itu ya, dari awal dia udah kasih joy sama kita. Dari dia menciptakan manusia di Taman Eden, lihat ini, Kejadian 2 ayat 9. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, dan menarik yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ayat 16, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Atein udahku, semua sudah, alangi mas sudah, kata Tuhan. Makan semua, bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Dari awal Tuhan itu udah kasih joy sama kita, hidup yang berkelimpahan. Kenapa Tuhan ciptakan manusia pada hari terakhir? Supaya dia ciptakan dulu semua, dia ciptakan langit, binatang, tumbuhan, supaya ada makanan kita. Lihat ya, semua boleh kau makan, cuma satu enggak. Tapi itu pun dimakan oleh Adam. Dan sejak dia makan, maka kita manusia kehilangan joy itu, kehilangan hidup yang luar biasa itu. Saya mau kasih satu cerita. Ada satu orang nanya, dia bilang gini sama Yesus, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Dia nanya gini sama Yesus, "Yesus, aku mau nanya ini terlalu banyak kayaknya peraturan di Alkitab, inilah. Ginilah, simpulkan aja yuk. Apa kira-kira inti dari semua Alkitab ini?" katanya. Mungkin kita kan bertanya juga gitu ya, apa kira-kira, capek kali harus begini-begini, gak ngerti aku teologi. Udah, ini kata Yesus, inilah intinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi yang pertama Yesus bilang, kalau kau mau tahu semua rangkuman firman Tuhan ini, yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Nah, itulah salib. Kasihi Tuhan, kasihi sesama manusia. Jadi kalau kamu Bapak Ibu mungkin bilang, aku ini gak pintar, gak tahu apa-apa, gak tahu Alkitab, ini aja yang kamu lakukan, udah hebat. Karena inilah intinya. Kasihi Tuhan dengan segenap hati itu, kasihi sesama manusia dengan baik. Saya kagum juga dengan beberapa jemaat di tempat ini. Saya ketemu ada jemaat-jemaat yang suka mengasihi sesamanya. Asal ada pesta, dia ada di situ. Asal ada orang meninggal, dia ada di situ. Itu udah benar itu. Mengasihi sesama. Tapi tambahkanlah mengasihi Tuhan. Nah, inilah inti dari semua firman Tuhan. Jadi kita diciptakan memang harus menjalin hubungan. Jadi kalau ada kamu di sini berpikir, nggak perlu aku teman, nggak perlu aku bangun hubungan, aku saja, salah, nggak bisa. Karena Tuhan menciptakan kita itu harus bangun hubungan. Seminggu ini kami ikut ada seminar dan salah satu pembicaranya itu pengusaha. Dia bilang begini, untuk kita bisa berkembang, kita butuh sponsor. Lalu dia mulai ceritakan, banyak orang berpikir waktu saya ngomong sponsor, mereka pikir ada orang yang ngasih uang. Salah katanya. Sponsor itu bisa kita dapat dengan dua cara katanya. Yang pertama, kenapa ada orang mau mensponsori kita? Karena kinerja kita baik. Nah, jadi Bapak Ibu ini masukan buat kita. Kalau kamu mau dapat sponsor, kerja yang baik. Kerja yang sungguh-sungguh. Kerja yang excellent. Kerja yang lebih dari diharapkan. Orang malas-malas, kita sungguh-sungguh. Orang kalau satu hari kerjanya bisa dapat 10, kita 12, kita 13. Tunjukkan kinerja kita, itu sponsor akan cari kita. Itu masukan buat kita. Yang kedua, kenapa ada sponsor datang? Katanya, itu semua hanya karena hubungan, relasi. Lalu dia tanya kami, kalian sudah 3 hari di sini, udah berapa kenalan baru kalian? Katanya. Hanya beberapa orang yang angkat tangan, termasuk aku pun gak angkat tangan. Iya ya. Dia bilang itulah kunci keberhasilan. Ini enggak katanya, kalian lagi istirahat, makan di restoran, makan sama teman satu gereja, makan sama orang kenal. Enggak, jangan begitu. Lalu dia cerita, saya ini orangnya sederhana sekali. Bapak mamaku itu kerjaannya ambil lelesan, ginilah kayak pajak Logenda, dia ada pajak di Kisaran. Apa yang enggak laku kan, hari Minggu banyak yang enggak laku itu, pagi-pagi udah banyak itu sayur-sayur tinggalkan, itulah diambili mama bapakku.
itulah kami jualan. Cuma itu kerjaanku membuat aku sekolah. Tapi aku kuat di hubungan. Kemana-mana aku ketemu orang salaman, apa gitu-gitulah. Dan satu kali aku ketemu sama orang Swiss. Lalu orang Swiss itu bilang, kau dari mana? Dari Indonesia. Aku punya perusahaan besar tapi belum punya agen di Indonesia. Mau kau jadi agen di Indonesia? Dan waktu dia bilang mau, itulah titik perubahan hidupku. Ini Tuhan memberkati aku dengan melimpah-limpah. Kuncinya hanya hubungan. Jadi jemaat sukalah bangun hubungan. Itu Gabriel itu jago itu bangun hubungan. Saya berapa kali bawa dia ikut KKR penginjilan ke kampung-kampung. Tiba-tiba udah di kedai dia ngomong sama bapak-bapak. Ngomong sama anak-anak. Tiba-tiba gue bengkila, bi katanya. Itu hubungan. Itu salah satu kunci untuk kita bisa dapat sponsor. Bilang kiri kanan, jangan zaim. Jadi dua hubungan ini, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia, itu adalah penting, ya. Jadi hubungan dengan Tuhan itu penting. Dan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang rusak itu hubungan dengan Tuhan. Lihatlah, waktu mereka hidup dalam dosa langsung rusak hubungannya dengan Tuhan. Pertama waktu Tuhan datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa senang. Tapi waktu mereka udah makan buah itu, waktu derap langkah kaki Tuhan masuk Taman Eden, firman Tuhan bilang mereka sembunyi dan ketakutan. Karena udah gak benar, hidupnya udah gak benar. Waktu bapak ibu pulang ke rumah, aku pulang ke rumah, itu anakku langsung lari dia. Bapak, dia peluk aku, Bapak. Karena itulah hubungan yang benar. Tapi pernah juga pulang aku gak disambut. Sembunyi mereka. Rupanya ada salahnya. Ada dibikinnya rusak barang atau ada bikinnya jatuh barang. Takut dia karena berdosa. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan joy itu. Makanya Tuhan itu sayang kali sama kita. Waktu waktu Hawa ambil buah itu, jatuh dalam dosa itu Tuhan sedih sekali. Sampai akhirnya pohon kehidupan itu tadi dia pagar jadinya. Dia taruh tentara pasukan malaikat Tuhan dengan pedang yang menyambar-nyambar untuk mengelilingi taman yang dilarang Tuhan itu. Supaya enggak ada lagi orang yang makan buah terlarang itu. Tapi jangan takut, walaupun di dalam Taman Eden sudah kehilangan joy, Tuhan itu datang kembali. Itu yang hari ini kita akan peringatkan. Yohanes 3 ayat 16. Kita belajar sedikit bahasa Inggris ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh joy. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia jadi manusia, lalu dia bilang, nakku, aku tetap mau kasih joy sama kamu, hidup yang berkelimpahan. Kuncinya percaya kamu sama aku. Jadi untuk hidup berkelimpahan itu kita harus percaya kepada Tuhan. Ada satu ayat penting, ini saya rasa penting saya bagi. Ada satu cerita, ada seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Lukas 12:13, Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, saudara siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi kepadanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ada satu orang dia bilang, Yesus, jadi karena dia lihat mungkin Yesus baik kan, tolonglah aku jadi hakim kamu dulu yuk. Bilangkan dulu sama seninaku itu, sama itokku itu, supaya dibaginya warisan. Jadi masalah warisan ini rupanya sudah sejak zaman Yesus bermasalah. Lalu Yesus bilang gini, berjaga-jaga kau, waspada kau terhadap segala ketamakan.
Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Bapak Ibu dengar, saya mau bilang harta, kekayaan itu tidak mempengaruhi hidup kita. Maksudnya kekayaan hidup kita tidak tergantung pada kekayaan itu. Kita boleh cari uang sebanyak-banyaknya. Kami pun sebagai hamba Tuhan selalu berdoa setiap hari buat saudara supaya saudara diberkati Tuhan melimpah-limpah, kaya, punya semua yang miliki. Tapi dengar, kita tidak tergantung pada kekayaan kita. Jangan pernah gantungkan hidup kita pada kekayaan kita. Satu hari tsunami di Aceh selesai semua. Jadi hidup kita harus tetap kita gantungkan kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, hidupmu tidak tergantung kekayaanmu. Kita bisa beli rumah mahal, tapi kita nggak bisa beli kedamaian di dalamnya. Saya ketemu dengan beberapa orang, dia punya rumah mahal tapi nggak ditempati. Ada orang rumah mahal tapi ditempati, tapi berantem terus di dalam. Spring bed kita bisa beli yang paling mahal, tapi tidur nyenyak nggak bisa kita beli. Saya hari-hari ini karena sakit kakiku ini, ada teman yang sarankan tidur di matras, jangan di spring bed, di tempat yang lurus. Jadi berapa hari ini tidurlah aku di tikar. Adapun spring bed di samping, di tikar aku tidur. Tapi puji Tuhan, tidur juga aku. Kita bisa beli makanan mahal, tapi kita nggak bisa beli nafsu makan. Itu semua hanya anugerah Tuhan. Kita bisa pergi ke dokter rumah sakit termahal, tapi kita nggak bisa beli kesehatan. Banyak orang bisa dibelinya, dilakukannya apapun. Tapi kalau Tuhan bilang nggak sehat, nggak sehat. Ada orang nggak usah ke dokter, beli aja obat di apotek, makan sehat. Itu anugerah Tuhan. Kita bisa punya uang banyak, tapi kita nggak bisa beli damai sejahtera. Kita bisa keliling dunia, tapi itu tidak menjamin kita bahagia. Jadi jangan salah prioritas. Punya kekayaan, punya mobil, punya rumah, punya apa saja boleh, tapi jangan gantungkan hidup kita pada harta kita. Matius 6:33, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kamu perlukan ditambahkan dalam hidupmu, semua akan Tuhan tambahkan. Joy Tuhan akan berikan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini berbicara aturan. Hidup dulu dalam aturan kerajaan Allah. Hidup dulu dalam kebiasaan-kebiasaan kerajaan Allah. Hidup dulu dalam kaidah kerajaan Allah. Kalau kamu bekerja, hidup dalam aturan kerajaan Allah. Kalau jujur, jujurlah. Saya kemarin berbicara sama satu pengusaha. Dia mengeluh, "Bang, aku hari-hari ini doakanlah. Banyak kali aku ditipu pegawaiku." Dia buka penggadaian. Dia punya 3 pegawai. 3-tiganya penipu. Dia ada orang gadai emas. Dia ambil emas aslinya, dibuat diganti jadi emas palsu. Dia punya satu kepercayaan. Semua barang gadai dia tukarkan. Masuknya barang yang murah, dia tulis barang yang mahal. Sehingga uangnya banyak tapi di kotak barang murah. Doakan aku, Bang. Banyak kali yang menipu. Dan aku ada hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Udah sempat aku berpikir, habislah aku hari ini kupikir. Orang itu dia tidak hidup dalam aturan kerajaan Allah. Orang yang seperti itu pasti hidupnya nggak akan ditambahkan Tuhan. Justru dipecat, diberhentikan. Jadi hari ini kalau kita mau ditambahkan dalam hidup kita, hiduplah dalam aturan kerajaan Allah. Saya mau ingatkan ya Bapak Ibu, tujuan kita bukan dunia ini saja, sorga. Bilang kiri kanan, ingat rumahmu di dalam sorga. Nggak lupa kau kan, bilang. Kita sementara di dunia ini, bilang. Mungkin besok kau udah berangkat, bilang. Bilang, besok lusa aku, bilang. Ini harus kuingatkan supaya nggak lupa kita.
Ya, supaya nggak lupa, rumah kita bukan di dunia, kuta kemuli henta sorga. Jadi waktu ingat sorga, ingat aku harus hidup dalam aturan-aturan sorga. Firman Tuhan bilang banyak orang nanti karena jalannya lebar, banyak orang ke sana karena enak jalannya. Tapi sedikit orang yang akan masuk sorga karena berat untuk melakukan firman Tuhan. Disuruh mengampuni, melihat mukanya aja pun, nggak pantas untuk diampuni anak itu. Dan waktu kita mengampuni berat, tapi kita sedang menuju ke sorga. Ingat, kalau kita sedih, rumah kita di dalam sorga. Ingat, perjuangan kita bukan di bumi ini saja. Kalau di bumi ini mungkin kamu bisa melakukan banyak hal, ingat rumah kita ada di dalam sorga. Bilang kiri kanan sekali lagi, rumah kita di dalam sorga. Ini adalah hal-hal yang penting. Jangan kita mau sesuatu yang berharga itu dicuri oleh iblis, sehingga kita kehilangan sesuatu yang berharga. Hari-hari ini banyak tawaran-tawaran yang menarik, banyak acara-acara yang mungkin membuat kita merasa penting, dan akhirnya kita tinggalkan sesuatu yang berharga tadi. Jangan begitu, ya. Nah, ini penting. Di dalam Dia, Yohanes 1 ayat 4, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu tidak menguasainya. Waktu kita percaya kepada Yesus, hidup kita ini diterangi oleh firman Tuhan, dan hidup kita bisa jadi terang. Dan firman Tuhan bilang, kegelapan tidak dapat menguasainya. Kegelapan tidak dapat menguasai terang kita. Ini yang harus kita tanamkan di sini. Aku ini udah percaya Yesus, hidupku ini jadi terang. Dan kegelapan dunia tidak dapat mengganggu aku. Wah, kalau ini paham kita, nggak takut lagi kita apapun. Hari-hari ini banyak kali ketakutan. Waktu saya ke Jakarta sempat ngobrol sama sepupu saya, dia bilang, "Bang, kalau di Jakarta ini ngeri sekarang, Bang. Aku untuk menyekolahkan anakku pun aku harus hati-hati dengan sekolah itu. Karena banyak sekali sekarang sekolah nggak sesat, tapi mereka tidak sedang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu sekolah, Bang, sekarang udah 3 kamar mandinya katanya. Untuk pria, wanita, untuk campuran. Sekolah. Ngeri. Kalau saudara pergi ke Thailand, hari ini 18 jenis kelamin sudah diakui. Thailand 18 jenis kelamin, nanti kamu cek di Google. Jadi di KTP itu nggak lagi pria wanita. Ada yang, pokoknya banyak-banyak lah namanya, lengkap itu di Google, nanti kamu cek. Jadi kamu tanya, kamu kalau ke Thailand harus jelas itu jenis kelaminnya apa. Mejile kena digintingnya tedu. Surbakti aku, Bang. Ini 18 jenis kelamin. Ini kan mengerikan ini ya. Waduh, gimana lagi nanti anakku ini kalau dia sekolah di luar negeri, banyak di luar negeri kali ini banyak kali aneh-aneh. Makanya selalu saya bilang sama orang tua, tanamkan nilai yang benar sama anak kita. Asal ada kesempatan, tanamkan nilai. Asal ada kesempatan, tanamkan nilai. Itu yang saya lakukan sebagai orang tua. Saya ini kalau misalnya nggak kemana-mana, malam gitu saya masuk ke kamar anakku copin-celin, mereka lagi belajar di meja belajar, aku tidur-tidur di tempat tidurnya, aku mulai tanya-tanya dia, gimana sekolah anakku? Dia akan banyak cerita, Pak begini tadi Pak, Pak begini tadi Pak, Pak begini tadi Pak. Pak, boleh nggak aku buat grup WA, katanya pula. Itu apa? Biar ada kawan-kawanku di situ. Boleh nakku, tapi handphone ada waktunya megang ya. Iya Pak. Mereka banyak cerita. Lalu dia cerita, lalu saya bilang, nggak boleh gitu nakku, itu salah, itu nggak benar, kamu harus tetap jujur. Lalu saya cerita, begitulah, setiap hari asal ada kesempatan kami buat komsel keluarga, saya, istriku, anak 3, kami beli makanan yang murah-murah, tapi
banyak kami beli. Ayo, ini snack kita. Jadi mereka itu senang kalau komsel. Selalu tanya, kapan lagi kita komsel, Pak? Kapan lagi kita komsel, Pak? Bukan komselnya, tapi rotinya itu. Tapi nggak apa-apa lah, asal udah komsel. Kami suruh gantian memimpin, kami dengar, kami main gitar. Dan ternyata anak-anak itu bisa memimpin. Saya ini banyak sekali diajar hari-hari ini, termasuk waktu di Singapura, waktu di seminar ini. Mereka bilang begini, anak-anak itu bukan pemimpin masa depan. Anak-anak itu pemimpin masa sekarang. Kalau ada anak lu masih kecil, dia pemimpin masa sekarang. Aku gak nyangka Jacob itu berani khotbah. Berani dia khotbah di hadapan kami. Awalnya kan cuma kakaknya aja suruh. Terakhir, Pak, aku kapan khotbah katanya. Dalam pikiranku, tahu apa anak ini kan? Waktu dia khotbah, dia cerita. Saudara-saudara, begini, bagus dia cerita. Jadi ingat ya, anak-anak itu pemimpin. Jangan lagi kita anggap remeh dengan anak-anak. Tanamkan nilai-nilai yang benar. Satu kali kakaknya Celin cerita. Satu kali ada Paulus, dia khotbah. Ada jemaat namanya Eutikus, dia duduk di jendela, itu ditulis di firman Tuhan. Dia dengar khotbah Paulus, ngantuk dia. Akhirnya jatuh dia dari loteng, mati. Lalu oleh Paulus didoakan orang mati itu, Eutikus bangkit. Tuhan kita luar biasa katanya. Habis dia cerita, lalu dia tanyalah kami, kira-kira apa yang kalian dapat dari khotbahku hari ini? Lalu ditanya satu-satu kan. Sampai di giliran Jacob, Jacob, kau dapat apa? Aku dapat, asal kita khotbah, jangan bikin ngantuk, katanya. Tahu kami semua. Tapi kan itu ada di dalam pikirannya, dia bisa cerna. Bapak Ibu dengar, anakmu bisa hebat bukan tergantung di mana sekolahnya. Anakmu bisa luar biasa bukan tergantung di mana gerejanya. Anakmu luar biasa itu tergantung siapa bapak mamanya. Saya dengan istriku, kami mau komitmen akan memuridkan beberapa anak di gereja ini dari anak kecil. Kami akan nanti mungkin gak semua, beberapa kami akan komitmen memuridkan mereka, tanamkan nilai-nilai. Saya butuh bantuan orang tua, juga tanamkan nilai-nilai. Jangan nanti kami bilang kau hebat, kau luar biasa di sini. Sampai rumah, bodoh, rusak lagi. Sekali lagi, kami ini cuma mau membantu kalian, tapi orang tua harus tanamkan nilai yang benar. Nanti apa yang diajari, tanamkan. Biarpun mereka nakal, biarpun mereka masih salah, namanya juga anak-anak, kasih tahu. Waktu kita serius dengan anak kita, wah, mereka akan bertumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan. Masalah kita kadang-kadang kan ini ya, gimana cara aku mengajar anak takut akan Tuhan, aku sendiri pun gak takut akan Tuhan. Ini yang harus kita pelajari lagi, berusaha sungguh-sungguh. Tidak ada kata yang terlambat. Asal orang tua, bapak, mama sepakat, tanamkan nilai, mereka akan jadi satu pribadi yang kuat. Terakhir, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga ia tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah, Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, ini pohon anggur luar biasa. Dan ini buahnya ini kenapa bisa berbuah? Karena ada carang yang melekat dengan batang. Batang itu Yesus. Carang kita. Ini buah hidup kita. Ini gak ada hebatnya tanpa Yesus. Ini gak bisa berbuah tanpa Yesus. Kita gak bisa berhikmat tanpa Yesus. Dengan zaman yang canggih sekarang ini, kadang-kadang kita udah gak tahu lagi mendidik anak kita. Zaman kita jauh berbeda dengan zaman mereka. Anakku udah bisa pakai handphone. Tadi aku lihat handphone bunyi, siapa ini? Rupanya kawannya pula yang manggil. Zamanku gak ada begitu-begitu. Dan sekarang sudah ada Google, sudah ada Chat GPT, ini yang terbaru.
Anak-anak kita nggak perlu lagi ngobrol sama orang tua. Mereka ngobrol sama ChatGPT. Bagaimana keadaanku? Dibalasnya itu. Gimana nya aku ini? Dibalasnya. Kamu begini, kamu begini, kamu. Udah kayak teman ChatGPT. Tapi dengar Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang punya sumber segala sesuatu. Kalau kita nggak ngerti teknologi, nggak ngerti cara mendidik anak zaman sekarang, Yesus ngerti, dia tahu segala sesuatu. Waktu kita melekat dengan Yesus, ada cara-cara yang sederhana yang Tuhan berikan, itu cukup bisa mengubahkan anak kita. Internet, robot, memang canggih, bisa berkomunikasi. Tapi dengar, Tuhan ciptakan kita sebagai orang tua. Itu waktu kita peluk anak kita, itu nggak bisa tergantikan dengan robot. Robot itu nggak punya sesuatu yang Tuhan ciptakan khusus untuk kita. Waktu kita peluk anak kita itu beda. Dan semua itu dimiliki oleh Yesus. Makanya koneklah dengan Yesus, dengan sumber, dengan colokan itu yang akan membuat kita kuat. Bukan hanya bertahan hidup, tapi berkelimpahan, bersukacita, menikmati hidup. Bilang kiri kanan, kita diciptakan bukan untuk cuma bertahan hidup, kawan. Bilang. Saya berharap jemaat di sini jangan ada hidup hanya untuk bertahan hidup. Terserah Tuhan lah. Kalau masih mau hidup, haleluya. Enggak, puji Tuhan. Enggak, Tuhan mau kasih kita hidup joy. Hidup berkelimpahan. Hidup penuh hikmat. Hidup dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Makanya konek dengan Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku, apa saja yang kau minta, ku berikan. Kalau kau tinggal di dalam aku, jangankan berbuah, berbuah lebat. Kalau berbuah lebat, pasti banyak orang menikmatinya itu. Dan itulah hidup yang Tuhan mau. Kita enggak hanya bertahan hidup, tapi hidup berkelimpahan. Hidup dengan penuh sukacita. Hidup dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Amin. Sampai hari ini Tuhan kita ini masih sama. Akan terus memberkati orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan hidup dengan aturan-aturan kerajaan sorga. Berusahalah hidup benar. Berusahalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau bersaksi, saya kan udah cerita ya, untuk ke Jakarta kemarin banyak uang yang harus keluar, tiket, pendaftaran. Luar biasa Tuhan, saya sampai di Jakarta. Ada teman saya kuliah yang online, kami belum pernah ketemu. Dia tinggal di Bogor. Pak Pendeta lagi di Jakarta. Iya Bu, ngapain? Seminar. Boleh kirim alamat rumah hotel di mana Bapak nginap? Untuk apa Bu? Adalah aku mau kirim sesuatu. Lalu dia kirim 1 kotak makanan. 1 kotak. Makanannya pun makanan yang mahal-mahal. Lalu dia kirim lagi tas. Ini ya Pak, ada berkat Tuhan, tas buat Bapak dan Ibu. Istriku pun dapat, aku yang pergi dia pun dapat. Lalu dia bilang, boleh kirim nomor rekening Bapak, aku mau kasih uang jajan sedikit lah selama Bapak di Jakarta. Dia kasih bukan sedikit, banyak. Itu Tuhan. Kalau tatap muka belum pernah kami. Nggak ada hubungan, nggak ada hal-hal yang, ya kalau berutang budi tadi wajar lah, nggak ada. Orang masih tatap muka di online, belum pernah ngomong langsung pun. Tapi itu Tuhan. Asal kita bergerak, takut akan Tuhan, melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, semuanya Tuhan tambahkan. Waktu ku dapat tasnya itu, aku gak pernah dapat tas sebagus itu. Kotaknya saja bagus sekali. Udah di dalam kotak ada pula sarungnya, halus sekali. Cuma karena barangku bagasinya udah banyak, harus kutinggalkan kotak tas itu. Padahal sayang kali aku sama kotaknya itu. Waktu ku lihat tasnya, aduh bagus sekali. Waktu ku kasih sama istriku pun dia bilang, makasih Pak. Mungkin kalau aku sama dia, gak akan ku beli tas semahal itu. Uang silang lange yang murah-murah aja. Ada jauh yang lebih penting. Tapi Tuhan perhatikan, kalau anakku ini gak mungkin dia beli tas mahal, aku pakai ini untuk kasih tas mahal buat dia. Itu Tuhan tambahkan semua, gak pernah aku pikirkan tas. Tapi Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Minggu lalu saya sama Peran ke Medan ibadah. Sampai rumah kami masih sama Peran makan mie. Tiba-tiba masuk WA. Pak, saya diberkati dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan tadi. Terakhirnya itu yang keren. Boleh minta nomor rekening, Pak? Dan dia kasih, waduh, banyak sekali. Berkelimpahan. Kalau dipikir-pikir, itulah cara kerja Tuhan. Jangan pernah lihat, dari tanamanku ini mati pula, rugilah aku hari ini. Berkat Tuhan bukan hanya dari tanaman kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Enggak ku kenal pun singer itu tadi. Enggak ada pun harapanku dapat uang dari dia. Tiba-tiba Tuhan pakai dia nyanyi-nyanyi sini, duduk dia sana dengar firman Tuhan, diberkati dia, dijamah Tuhan, dia kirim sama aku. Enggak ada hubungan ini semua. Saya sedang ceritakan bagaimana cara kerja Tuhan itu luar biasa. Mungkin kamu enggak punya hubungan dengan siapa-siapa, enggak punya channel, tapi Tuhan punya hubungan dengan siapa saja. Mungkin kamu hari ini lagi butuh uang ini, Tuhan, enggak tahu lagi aku, Tuhan. Kalau lihat dari manapun gak ada lagi. Datang sama Tuhan, connect. Tuhan itu punya segala sesuatu. Dia bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Saya cerita ini supaya saudara itu sadar bahwa sampai hari ini Tuhan kita masih bekerja. Masih bekerja. Percaya sama dia. Percaya sama Yesus itu punya joy. Hidup dalam aturan-aturan firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu pasti melimpah buat kita. Karena itu hatinya Tuhan. Tuhan itu kasih kita itu hidup berkelimpahan. Bilang kiri kanan, hidup benar. Connect sama Tuhan. Jangan terlalu sibuk. Sibuk boleh. Doa jangan lupa. Bangun pagi kamu, berdoalah kamu sama Tuhan. Kalau nggak bisa lama 5 menit, tapi 5 menit ngomong, Tuhan terima kasih. Kurasa kalau 5 menit nggak hanya menghalangi kesibukanmu. Doa kamu bangun pagi, makasih Tuhan. Aku hari ini masih hidup, semua anugerah Tuhan. Berkati anakku, berkati suamiku, berkati keluargaku. Hari ini aku mau ke ladang, berkati Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Bisa kamu 5 menit, besok 5 menit lagi. Besok 5 menit lagi. Kalau setiap hari kamu berdoa, pasti itu rasanya rindu. Apalagi kalau kamu diberkati Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Itu gak cukup 5 menit, pasti kamu nangis waktu kamu ngomong Tuhan gitu. Itu yang akan membuat hidup kita bercahaya, membuat suara kita diberkati Tuhan, membuat hidup kita bisa menjadi berkat. Connect dengan Tuhan. Jadi kalaupun kita nggak tahu banyak firman Tuhan, 2 ini aja. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Inilah mewakili semua firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.